Shalom, selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini kakak dan bunda dapat berjumpa dengan anak-anak semua. Ya, kita senang sekali ya Bunda Syane. Oh, senang, sukacita. Dan kita semua siap untuk menghadap Tuhan ya. Walaupun saat ini kita masih beribadah melalui video streaming ya Bunda. Tapi anak-anak jangan merasa bosan ya Bunda. Oh, enggak boleh ya. Enggak boleh bosan, tetap semangat, tetap sukacita ya. Pokoknya kita gembira deh mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kakak bunda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini oleh Bunda Syane, kakak Oya, dan kakak Elo. Bunda Syane mengajak anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah impa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak ya. Dan kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 177 di Pintumu Ku Datang. Kita pakai gerakan ya Bunda Syane. Iya. Iya, dan anak-anak semua, yuk kita bergerak ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kiranya Engkau memberkati ibadah kami pada hari ini, di dalam kami mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami mohon Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, anak-anak semua, kakak dan bunda mengajak untuk menyiapkan Alkitab. Ya, siapa yang sudah siap dengan Alkitabnya? Bagus. Siapkan juga buku catatan dan alat tulis ya Bunda. Iya. Nah, anak-anak sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 135, bait yang pertama, Sabdamu Abadi. Anak-anak, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita, serta mohon bimbingan Roh Kudus, agar anak-anak semua dapat mengerti pelayanan firman yang diberitakan. Kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu rindu mendengarkan sabda Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami mengerti maksud Tuhan di dalam firman yang kami baca dan akan kami renungkan.
Tentunya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Dengarlah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita dalam mendengarkan firman pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, firman pada hari ini terdapat di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh teman kita dari Bajem Negara yang bernama Andra Adrian Sinanu yang menyatakan demikian. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui keberadaannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Judul firman hari ini, Roh Kudus sumber segala karunia. Nah, adik-adik kita baca sama-sama ya. Roh Kudus sumber segala karunia. Adik-adik yang terkasih, firman hari ini bercerita tentang Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat Kristen yang berada di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat ramai, terletak di Yunani, menjadi pusat perdagangan atau kota industri. Sudah pasti kota itu sangat maju ya adik-adik. Sehingga jemaat Kristen yang ada di Korintus terpengaruh oleh sikap hidup orang-orang Korintus yang banyak menyembah patung-patung. Di antaranya adalah patung Afrodita, yaitu Dewi Cinta. Maka Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Korintus hanya harus menyembah kepada Yesus Kristus saja. Bukan itu saja, jemaat Korintus harus berjuang untuk meninggalkan masa lalu mereka yang dahulu menyembah berhala dan kini bertekad hidup mengikuti ajaran Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, kepada umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan mengaruniakan karunia roh yang dianugerahkan oleh Allah bagi hidup persekutuan jemaat di Korintus untuk diajak melakukan kebaikan demi kebaikan dalam segala karunia yang dimiliki. Karunia Roh Kudus dalam bahasa Yunani disebut karisma, yang mempunyai sikap khusus atau khas yang berasal dari Allah. Karunia atau kemampuan yang dimiliki berdasarkan dari Allah, karena itu harus mendatangkan kebaikan bagi sesama. Nah, adik-adik, firman pada hari ini kita belajar dari Alkitab tentang Roh Allah atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang kita sembah dalam hidup kita selaku orang Kristen. Adik-adik, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Nah, ia menjadi penuntun, penolong
di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu memang tidak dapat kita lihat secara kasat mata, tetapi Ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberi kita pengetahuan, kepandaian, dan hikmat. Hal ini sering kita bisa lihat melalui kemampuan adik-adik yang adik-adik miliki. Contohnya, adik-adik bisa bernyanyi dengan bagus dan indah. Bisa melukis juga dengan indah dan bagus. Bisa menari. Atau adik-adik bisa berbagai bahasa. Juga, bukan itu juga adik-adik, di dalam olahraga adik-adik juga bisa melakukannya. Dan lain sebagainya. Wah, luar biasa ya adik-adik. Semuanya itu diberikan Roh Kudus kemampuan. Tentu saja kemampuan itu harus dipakai dengan baik dan benar. Supaya melalui kemampuan itu adik-adik menyenangkan hati Tuhan dan melakukan berbagai hal-hal yang bermanfaat. Nah, adik-adik, karunia atau kemampuan apakah yang kalian miliki? Kakak yakin pasti adik-adik punya. Jawabannya, mungkin salah satunya adalah adik-adik bisa bernyanyi dengan baik dan benar, dengan memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, kita haruslah selalu bersyukur kepada Tuhan yang selalu memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Karena Roh Kudus selalu menyertai adik-adik dalam melakukan aktivitas, juga dalam mengembangkan kemampuan yang adik-adik miliki sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Nah, pergunakanlah kemampuan adik-adik dengan hal-hal yang baik. Semuanya itu untuk kebaikan adik-adik dan sesama. Terima kasih. Sekian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak, bunda. Ada tugas, aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong papa, mama untuk menyiapkan bahan-bahannya. Ya, betul sekali Bunda Syane dan anak-anak semua. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas dari kakak dan Bunda Layan ya. Dan saat ini kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan Yesus, sobat anak-anak, kami berterima kasih kalau hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, kami sudah boleh memuji nama-Mu, dan kami mohon pertolongan Tuhan Yesus agar kami dibimbing sepanjang minggu yang baru ini, agar menjadi anak-anak yang taat, takut kepada Tuhan Yesus, dan selalu rajin dalam mengikuti IMPA, rajin berdoa, rajin membaca firman, dan juga rajin belajar. Kami mohon pertolongan Tuhan Yesus, anak-anak akan mulai ulangan-ulangan umum, bahkan akan ujian. Tuhan berkati persiapan-persiapan mereka, agar mereka boleh berhasil. Tuhan Yesus berkati papa mama, adik kakak, dan seluruh keluarga, untuk selalu setia mendampingi anak-anak. Juga para pelayan, kakak bunda, Tuhan berkati.
Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, Republik Indonesia. Tuhan berkati dari pimpinan kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparatur pemerintah. Tuhan berkati mereka dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka. Juga gereja GPIB, khususnya Maranatha, Tuhan Yesus juga berkati. Dengar dan sambut doa kami Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita akan memberikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 328, Ku berterima kasih. Nah, anak-anak, persembahan yang telah anak-anak berikan nanti bisa minta tolong ya kepada orang tua atau keluarga di rumah untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak semua. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. Anak-anak yang terkasih, marilah kita berdoa untuk persembahan kita sekaligus berkat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan dari tangan-tangan kecil ini. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pelebaran kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tuhan, sertai kami semua, anak pelayan, orang tua kami, dari saat ini Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Oh
Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Kakak Bunda hitung ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.